Baik, terima kasih Pak Surbakti buat ujian penambahannya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sitorus. Kami persilakan Pak, waktu dan tempat. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Good morning all. Good morning. Yeah. Jadi Surbakti, terima kasih untuk undangannya kembali untuk pagi hari ini. Tadi ya jam 2.30 jadi udah terbangun saya. Jadi luar biasa. Jam 12 tadi malam baru balik, ada teman kita pendeta Betani, masih muda 55 tahun lah. Pak Perendex yang istrinya adalah psikiater, mantan direktur rumah sakit jiwa. Dr. Jendaria Tarigan, ya. Oh. Yang saya takuti di Karo adalah Tarigan karena dia bisa tarik gun. Oh, bisa aja dokter, ya. Tapi saya lihat pesertanya satu di sini dari India, Pak Samuel ya. Jadi harus bahasa Inggris juga saya ini. Up to you. Is it right? Yes, one from India, yeah. Okay, so for that, let me pray first. The prayer of Jesus, when the first time he opened the book, he says like this: "The Spirit of the Lord is upon me, because he have anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to bring deliverance to the captives, to open the eyes of the blind, to preach the acceptable year of the Lord." And this word is fulfilled this morning in this place through this Zoom. Speak, Lord, we are ready to listen. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan, untuk mencelikkan mata yang buta, untuk membebaskan yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Dan genaplah firman Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Amin. When they give the scroll to Jesus after reading it, and then he closed it. Setelah dia menerima gulungan kitab itu, dia tadi membacanya, penggenapan daripada kitab Yesaya, kemudian dia menggulungnya dan dia menutupnya. Dan dia berkata, genaplah firman Tuhan di tempat ini. So there is a time to close the book. Jadi di situ dia terlihat ada waktu kita menutup buku. It's like you have been finish your study. It's like my medical faculty. Seperti saya setelah menyelesaikan sekolah saya dan kuliah saya. Now we can practice. Nah, sekarang saya menjadi practitioner. Nah, dalam hal ini ya, we talk about house church this morning. Kita berbicara mengenai gereja rumah. When Pastor Surbakti asked me, you have a PowerPoint? I have no time. Really so busy from yesterday, yeah, when my friend passed away. Nah, jadi sejak kemarin siang ketika kami menerima berita mengejutkan, nah ini bersimpang siur, jadi kita peneguhan menyampaikan berita kepada banyak orang, jadi saya cukup sibuk. But I open my case, I have a briefcase here. Ketika saya membuka tas saya di sana, sudah ada di sana, ini baru saya buka. I've written a leaflet, yeah, the same date with today, yeah. This is it. 26 January 2014. Ya, jadi Januari tanggal 26. Is it 26 now today? But right. Now it is in August. Yeah, that's I mean. The same date but different month. But this is 2014. Look at this. Yeah. So, but I call it at the time rock. Yeah,
is different than the rock in Bali. They the representative of Christ's kingdom. Rock di sana adalah representatif dari kerajaan Allah. Here rock is representative of God. Yeah. Eagle. This is our leaflet for our fellowship, house churches. And the title at the time is house churches. Just, 2 pages. Let me read it now, ya. Okay. Gereja rumah, house churches. Gereja, you know, the church in Greek is ecclesia. Just simply mean the call out one. Jadi gereja artinya adalah orang yang dipanggil keluar. And you can extend by saying we have been called from darkness into light. Kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib. So he call us as an individual, dia panggil kita sebagai individu, and he call us as a group, as a family, as a house. Jadi dia memanggil kita sebagai keluarga juga. Now, so if we mention the first church actually should be the house of Adam and Eve. Jadi itulah gereja yang pertama. So if there are 4 of them with Cain and Abel there, that's the first church, the first fellowship. But have already trouble in the first church. Gereja mula-mula pun sudah terjadi persoalan berat. And Cain killed Abel. Cain membunuh Habel. Just says because of jealousy. There is a problem in the house already. But God is a God of restoration. That's we call it apokatistemi twice in the New Testament. Tapi Tuhan adalah Tuhan pemulihan. Always we say the greeting, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan baik, senantiasa Tuhan baik. Let's see the principle in Genesis. The principle of creation, prinsip di dalam kitab Kejadian, prinsip ketika Tuhan mencipta, you know, he says, let there be light and light be. Jadilah terang, maka terang jadi. And our brother say, kun fayakun. Brother kita yang seberang berkata, kun fayakun. Even in magic, you say, sim salabim. Engkau akan berkata, sim salabim. But Abba Dabar, the father speak, become Abba Kadabra. We lost that word for 2,000 years. Kita kehilangan kata ini selama 2000 tahun. Now we get it again. That's we call it restoration. Itu yang disebut restorasi. And then grow, you know. The second time we read is in the family of Enoch. We read in Genesis that Enoch walked with God. Enoch itu dikatakan berjalan dengan Tuhan. And Enoch is a righteous guy. And then God raptured him. That's the second family. But actually Enoch is the 7th family. If you read the genealogy. Kalau kita baca garis keturunan di sana, Enoch itu adalah keturunan yang ke-7. After Enoch, then come the family of Noah. And Noah to the righteous family. They walk with God. Now from Noah, after the flood, come, you know, his son Sem. We call it Ham Japheth. Because the offspring of Noah become the people of the whole world. Dari sinilah kemudian datang kemudian garis keturunan di seluruh dunia. And then we've been study the story about after that Abraham directly. So maybe we pass 10 generation. Jadi kita melompat istilah quantum leap. Kita melompati 10 generasi. Directly we come to Abraham. Langsung kita bertemu dengan Abraham. And Abraham, we call it is a house church practitioner. You know, there when there is a war, when they win the war, to have his family, his cousin, his nephew, says Lot. He says there are 318 people in his household.
Jadi di sana dikatakan praktisi gereja rumah ya sangat berkembang pada zaman Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. They were born in his house. Ya, they are 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuhnya sampai ke Dan. Walaupun jumlah musuhnya jauh lebih besar, ya. Jadi kita anggap gereja rumah Abraham itu pun kemudian terbagi dua, ya. Ya, walaupun alasan dari perpisahan itu kemudian ya mendatangkan kebaikan. Karena tadi jadi gereja Abraham kalau kita anggap rumah Abraham dan ada gereja di rumah Lot, ya. Jadi di dua kota. Nah, ini yang kita lihat. Nah, jadi kalau kita kembali kepada sejarah, ya, 300 years when the first church were born in Pentecost in the house of Mark. Jadi gereja mula-mula itu adalah di rumah Markus pertemuannya, ya. 300 tahun kemudian mereka tidak pernah membangun namanya gedung, ya. Itu. Jadi kita baca di kitab para rasul, they meet from house to house, they broken bread, ya, they fellowship. Jadi mereka memecah roti, ya, mereka bersekutu dari rumah ke rumah. Jadi sejarah gereja rumah pertama dan yang terutama dalam zaman awal, saya baca di sini, gereja mula-mula dari abad pertama sampai ketiga tidak dikenal gereja yang lembaga, yang mengadakan persekutuan di gedung khusus, ya. Sedang gereja rumah jelas adalah bentuk yang ada di gereja atau jemaat mula-mula, ya. Jadi 325 years we never found the history that they build a house especially just for a meeting. Jadi itu tidak ada. Ya, jadi itu prinsip pertama dulu. Sekarang mari kita lihat. Now let's see the scripture where we found the house churches. Ya, in Acts, ya, 12 verse 12. Ya, it says that there are a lot of people that gather there to pray in the house. Jadi disebut juga Markus di sana dikatakan di situ banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Kitab Para Rasul 12 ayat 12. Ya. Dan dilanjutkan Kitab Para Rasul 20 ayat 20. Saya melompat dulu nanti saya kembali ke awal. Ya. Paulus berkata di sana kemudian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum, di tempat umum, ya, bukan di gedung, jelaslah bukan di gedung-gedung gereja, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, so I preach in the public place and then from house to house. Acts 20 verse 20. Ya. The third, yang ketiga adalah, ya, send my greeting to Priscilla and Aquila and the church in the house. Dikatakan sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila dan gereja atau jemaat eklesia yang di rumah mereka. Roma 16 ayat 3. Rome 16 verse 3 verse 5. Yeah. Maybe there are two house churches in Rome because they mention another meetings in Rome 16 14 to 15. Jadi ada kemungkinan ada dua gereja rumah di Roma karena disebutkan di sana Paulus mengirim salam kepada sebuah tempat lagi, sebuah keluarga lagi, teman-temannya yang ada di sana. Oke, nah itu yang ketiga, that's the third. Now let's read the fourth. Ya, greeting to you and to the church in Little Asia, ya, Aquila and Priscilla. Ya, jadi mereka sudah bergerak, now they move, and the church in the house, dan gereja di rumah mereka. Sampaikan salam yang berlimpah-limpah, salam kepadamu. Ya, abundant. Ya, grace and greetings to you in 1 Corinthians 16 verse 90. Ya, jadi 1 Korintus ya ayat 19. Selanjutnya yang keempat, ya saya pikir, ya, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Ya, juga kepada Nimpa dan gereja atau jemaat yang ada di rumahnya. Ya, send my greeting to Nympha and the church that meet in the house. Colossians 4 verse 15.
Ya, jadi Kolose 4 ayat 15. And the last, dan kepada Apfia dan saudara perempuan kita dan kepada Archippus, ya, teman seperjuangan kita, dan kepada gereja atau jemaat di rumahmu. Philemon 1 verse 2. Ya, send my greetings to our sister and the church that meet in the house and brother Archippus. Ya, jadi that's this story about our churches. We call it in the first church, di gereja mula-mula. Ya, ada perdebatan ya tentang alasan utama gereja mula-mula tidak membangun gedung gereja. Ya, there is a few reasons. They says, if you ask why they do not build house, ya, just for a church at a time or for organization at a time. Yeah, yeah. This is the reason. If you're building and your organization is the requisite that you already make sure, so the first church do not have it. Jadi kalau alasan bahwa saudara sudah punya gedung yang lengkap dan organisasi yang lengkap, menandakan engkau sudah dewasa, maka gereja mula-mula tidak memilikinya. Itu. The second reason is we never found any command of Jesus to build any building or any organization. Ya, jadi tidak ada perintah. Tetapi dia berkata, I will build my church. Dia berkata, I will build my ecclesia. Ya, I will build my people. Ya. Upon this foundation, the rock of your confession that Jesus Christ is Lord, I will build my church. Jadi tidak pernah ada perintah langsung ya kita mendirikan gedung dan organisasi. Nah, itu sedikit sejarah lah. Nah, so we never build any building for 300 years. Nah, kemudian ya almost 20 years ago there is a meeting. Ada pertemuan yang akbar, konferensi gereja rumah di Indonesia ini 20 tahun yang lalu. John Patisiana write this, House Churches. Ini adalah tulisan John Patisiana dan dia dijadikan jadi bapak gereja Indonesia. Is the father of House Churches Indonesia. He been in Australia, moved to Australia. Dia sudah ada di Australia, but came to Indonesia every month. Jadi datang here. Ya. If you check the church, ya, in the Bible there are 3 kind of church mentioned in the Bible. Jadi ada 3 jenis gereja yang disebut di Alkitab. First, we call it the universal church. Ya, inilah yang dibangun oleh Yesus. Church universal. You know, in Matthew 16, verse 18. And then we have the local church. But they call it according to the name of the city. Jadi gereja lokal yang dipanggil menurut kota. That's the first in Asia Minor. Jadi gereja-gereja di Asia Minor. Seperti gereja di Laodikia, di Tiatira, di Efesus, Pergamus, Korintus. Name according to the name of the city. Jadi disebut berdasarkan nama kota. So we call it this a church in a city. Jadi gereja di dalam kota. Nah, next we have the house churches. I've written to you 5 scripture before. Dan kemudian yang disebut adalah gereja rumah yang saya sudah bacakan ayatnya tadi. Ya, terutama dari Roma 16 ayat 4 yang tadi. Do you have a church in the wilderness? Yes. Adakah gereja di padang gurun? The name of the church in the wilderness, they call it kahal. Jadi persekutuan, perkumpulan, jemaat, umat Tuhan, waktu di padang gurun, nanti saudara cek disebut kahal. Jadi that's in Hebrew. Di dalam bahasa Ibrani disebut kahal. In Greek disebut ecclesia. Ya. In Portugis we call it igreja. Ya. Itu yang menjadi bahasa Indonesia kita
menjadi gereja. So that's it. And if you check, what do you find in the church at the time, in the fellowship, in the first church? You only have this. They call it the church, like in Corinth, they only have 3 kind of people there. First, the leader, they call it elders. Jadi pemimpinnya di gereja waktu itu disebut elders, tua-tua. Ya, bisa jadi bishop juga. Ya, episkopos. Ya, itu dia. Nah, jadi kalau sekarang itu sama dengan mandor lah. Ya, gitu. That's the leader. And then diaken, they call it. Diakonia. Ya. And then they call it the saint. Jadi orang-orang kudus. Hanya itu aja yang ada. Jadi penetua, elders, diaken, ya, and then diakon, and then the saint. Jadi orang-orang kudus. And the shepherd, the pastor is Jesus himself. Dan gembalanya adalah Yesus sendiri. And you pray, the Lord is my shepherd. Ya, Tuhan adalah gembalaku. So we are just elder. Kita ini dalam keluarga seperti saudara tua saja dan saudara muda. Tapi Bapa kita, gembala kita adalah Tuhan sendiri. That's the Melchizedek priesthood. That's why we have a fellowship, we have a church, the church in the Abraham house with 318 members. Yeah. So Melchizedek order already have a church, a big church with 318 people. Jadi gereja dalam ordo Melchizedek telah memiliki anggota 318 bersama-sama dengan Abraham. And he worship the El Elyon. Dan dia menyembah yang disebut El Elyon. Jadi ada progresivitas dalam pengenalan nama Tuhan juga. Dalam pertumbuhan, perkembangan umat Tuhan itu. From you know I am that I am, Yahweh, and then to Elohim, kemudian kepada Elohim, and then to El Elyon, the Most High God. And Jesus know the Most High God. He call it the name of his Father. Yeah, the Most High God. Okay, now this my friend, the father of house church in Indonesia, saya boleh menyebut Bapak gereja menurut saya, gereja rumah di Indonesia adalah Irnawan Silitonga. He write this leaflet 30 years ago. Yeah, Irnawan is our pastor from Gereja Kristen Kudus Indonesia, Pentecostal Holiness Church in Indonesia. Yeah. When he like to read Watchman Nee books, dia memiliki semua buku Watchman Nee, 50 Watchman Nee book. Jadi 50 buku dari Watchman Nee dia baca. And he translate one of his book. Dan salah satu yang diterjemahkan disebut The Normal Christian Church Life. Kehidupan gereja Kristen yang normal. Nah, inilah yang kemudian menjadi the little flock. Ya, waktu zaman Yesus disebut little flock, kawanan kecil. Do not afraid, my little flock. It's your Father pleasure to give you the kingdom. Jangan takut, hai kawanan kecil, adalah kesukaan, kesenangan, kecintaan Bapa untuk memberitakan kepadamu, memberikan kuasa dan rahasia kerajaan Allah. Nah, that become the movement of the church, the underground church in China. Jadi ketika revolusi kebudayaan di Cina, ketika gereja organisasi ditumbangkan, ya disebut Three Self Movement, yang disebut 3 organisasi pergerakan di Cina waktu itu, maka gereja menjadi gereja bawah tanah. The church become underground church through Watchman Nee and Little Flock. And then the disciple Watchman Nee named Witness Lee. Jadi murid daripada Watchman Nee disebut Witness Lee. When they put Watchman Nee in prison, for 25 years, ketika Watchman Nee di penjara 25 tahun, Witness Lee mau menyertainya. Dia setia kepada eldernya, kepada penetuanya. Witness Lee want to follow Watchman Nee to prison, but Watchman Nee say go. Dia berkata, for the testimony, for his truth. Untuk kesaksian, untuk kebenaran ini, engkau harus pergi. So Witness Lee moved to Taiwan. Jadi Witness Lee akhirnya run away, dia lari ke Taiwan. From Taiwan, then he run away, he moved to United States. Jadi kemudian dari sana dia pindah ke
Amerika. You know, there is a church in Indonesia with the name Gereja Sidang Jemaat Kristus. Yeah, most of them are Chinese. Jadi Gereja Sidang Jemaat Kristus is from the house churches, from the little flock in China. Jadi ini adalah gereja besar sekarang di Indonesia. Dulu saya menyebutnya gereja Cina dan ada di Pontianak. Ya, jadi that's the story of the little flock in China that start revival in China in the revolution, culture revolution at the time, and then came to Indonesia, Asia, Indonesia, and spread all over the world in the 20th century, from 19th century to the 20th century. Jadi setelah kita ngelompat tadi dari sejarah 300 tahun tidak ada gedung, saya lompati, maka kita menyebut selama 1.500 tahun agak kegelapan, 1,500 years, we call it dark ages. And you know the story, Luther came to the front with the thesis 95 or how many, maybe I forget, but you usually remember 95 with sola fide, sola gratia, sola scriptura. Yeah, only by the scripture, yeah, only by the grace of God, only by faith. From that, you know, you have the Lutheran movement, the Protestant movement, later come the first rain movement, the latter rain movement, and then come the Azusa Street, dan kemudian datang Azusa Street, and then the Baptist movement, the baptism in the water, and then to the church return, the baptism of the Holy Spirit. We call it at the time the Azusa Street become the Pentecostal movement. From that come the healing movement. Dari situ kemudian datang kegerakan daripada kesembuhan ilahi yang sedang diulangi lagi sekarang oleh Nico, disebut healing movement, dan dia disebut sebagai Mr. Third Pentecost. Dan Nico kemudian disebut jadi Third Pentecost, ya. Dianggap Pentecost pertama di rumah daripada Markus menjadi gereja mula-mula, the first Pentecost in Mark House become the first church, second Pentecost at Azusa Street, ya, tahun 1900. Itu juga yang melahirkan Full Gospel Businessman Fellowship dengan Demos Zakarian. The Azusa Street become later to become the Full Gospel Businessman Fellowship International. I become a member for it, I become a president, yeah. I think 3 years, 3 times, I become the president of medical chapter of Full Gospel Businessman Fellowship in Pontianak. Jadi saya menjadi presiden sudah 3 kali, ya 3 tahun, karena presiden Full Gospel biasanya dipilih setiap tahun. But in 2014, something happened with our fellowship. Ya, tahun 2014 sesuatu terjadi kepada persekutuan kami. Ya, we have a building, ya, big building, ya, beside my house. This is my house where I speak now, ya. And then we bought 5 housing beside my house. Jadi kami beli ada 5 komplek perumahan di Purnama Agung 7, ya. And 2 become a church. Dan 2 menjadi gedung gereja with the organization. But 2014 something happened. I changed. I renovate the church, the house churches become the school. Dan kemudian 3 gedung itu kemudian menjadi sekolah SMK, ya, kesehatan. Reform SMK kesehatan. Jadi SMK kesehatan with 2 section, ya, 2 department dengan 2 jurusan, pharmacy and nursing. Jadi farmasi dan keperawatan. Mr. Marujahan Siahan for 6 years become the headmaster. Jadi murid saya, ya, penetua gereja kita menjadi kepala sekolah selama 6 tahun. But because of the COVID-19, we have a 300 student. Kami ada 300 murid. Because of the COVID, it reduced become 179 menjadi 179, and many students cannot pay the fee. Yeah, so we have a debt almost 200 million. Jadi banyak siswa juga tidak bisa membayar uang sekolah, ijazahnya juga tidak diambil, they do not take the certificate. So for a brief time, now for 8 months, I take over. Jadi selama 8 bulan ini
saya terpaksa turun ke bawah untuk memimpin kembali untuk membereskan keuangannya. Ya. So now our building really, I pastor a church almost 20 years, but since 2014 we again to house churches. That's the story. Jadi kami kembali mempraktikkan gereja rumah sejak 2014. Itu saja dulu pendahuluan Pak Surbakti. That's my introduction. Maybe now we can have question and answer. Ya, jadi kemudian kita boleh bertanya jawab. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bumbunan Sitorus dengan penjelasannya ya tentang gereja rumah ya. Ya, memang sih kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ya setelah ada COVID ya memang akhirnya gereja itu memang adalah pribadi kita sendiri ya, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil tadi seperti penjelasan Dokter Bumbunan. Gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar ya dari kegelapan dibawa kepada terangnya Tuhan, atau dengan bahasa lain dikatakan pengikut Kristus seperti itu. Nah, karena COVID kita oleh pemerintah juga tidak boleh bertemu, tidak boleh keluar, dan akhirnya memang ya gereja itu kita sendiri membangun persekutuan atau hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi langsung dengan gembala atau langsung dengan gembala agung maksud saya ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun mungkin ini masih Indonesia masih asing Pak Bumbunan ya, dan pada saat sekarang ini kepada partisipan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh kita langsung bertanya kepada Bapak Bumbunan Sitorus tentang gereja rumah ini. Apa pendapat Anda? Atau mungkin ada tadi yang tidak dimengerti yang sudah disampaikan oleh Dr. Bumbunan Sitorus. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Maybe give a time to our brother Samuel. Is from India, so he said his maybe testimony or whatever. If you are there. Yeah. Silakan, Mr. Raja. Yeah, please. Your experience about the church, house church, organization, whatever. Please open your camera, Mr. Raja. Yeah. Okay. Yeah. Good morning, everyone, and praise the Lord. Yeah. God is a wonderful God. Kurang keras suaranya. Okay, please translate into Indonesian. Okay, it's clear to me. Ya, selamat pagi semua. Yeah. Actually, we have our churches, and by beginning in our personal, in our individual church, we start from our home church. Start from home. Ya, kami juga punya gereja dan mulai dari rumah. And I'm also encouraging each and every day. We want to start so many house prayers and house prayer cell group. Ya, kami juga punya yang disebut namanya cell group atau disebut rumah doa. Through house church, I'm also believe through house church only. So many people they can come and participate, receive the gospel, the good news. Because the new Hindu people or Muslims, they don't like to come the church, the building of church. They like to come the friend's house and their relative house, and they can listen they can be a friendly, and they can receive the gospel through the houses. Let me translate. Ya, dengan di rumah orang-orang Hindu, orang Muslim bisa datang, bisa berinteraksi, bisa makan dan minum dan bercengkrama bersahabat. Mereka tentu merasa terancam. Jadi tidak enak kalau pergi ke gedung yang bermerek gereja. Continue, brother. Yeah. Also, we also, and myself and while I'm studying in a Bible college, they are used to tell us
and don't make a big building for don't make a big building for the church, and you make a small cell group and small church, house churches. Otherwise, nowadays the opposition coming heavily, so we have to act like wisely. So you make a house churches. They encouraged us while studying in a Bible college. Iya, kami juga sudah belajar sebenarnya waktu di sekolah Alkitab. Kami diminta supaya jangan membangun gedung-gedung besar, karena itu tidak mendukung pertumbuhan gereja, terutama di India, dan akan mengundang aniaya yang besar juga. Jadi lebih efektif kalau Anda mulai pelayanan dari rumah ke rumah, akan grassroots namanya, akan menjangkau lebih banyak orang. Yeah, they used to tell we can see an elephant easily, but we cannot see a small rat. We could not able to find out the rat immediately. So the church where we building is like an elephant. They can see and they can find out. They will crush the Christian, or they crush the church building like that. But when we out church, they could not find out. But the growth of church also, it will be increased like anything. It's revival. It will come through our churches. Ya, kalau orang-orang baru, orang luar atau agama lain tadi, mereka mengalami kesulitan kalau datang kepada gedung atau organisasi, berbahaya juga. Mereka lebih mudah datang ke rumah, berkenalan dengan kita, mereka menerima good news, berita baik dengan persahabatan dari rumah ke rumah. Yeah, I'm really encouraging our church believer to start prayer cell group and prayer in their houses. And God will help them to give a good wisdom to start, and also I will also help them to start their own cell group and house prayers. Jadi kami mendorong anggota jemaat gereja kami juga untuk memulai persekutuan dari rumah ke rumah yang disebut cell group, atau berdoa dari rumah ke rumah untuk memecahkan, mendapatkan pimpinan Tuhan dan hikmat untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan doa. Yeah, because I really believe this is the end time, and the end time when we see the revival in the beginning in the apostles Paul and Peter, when they begin, when the suffering come, and that time they spread in every places, and they gather in the house only. In the same way, in the end time of when Jesus come, it's the last seconds or last minute, and this time also we have to be same like we have to spread in all the houses, and we have to make the churches and gathering, and we have to bring the revival same like a beginning. Ya, kita akan mengalami, saya percaya kita berada di akhir zaman dan kita akan mengalami kebangunan rohani, revival, seperti gereja mula-mula dari rumah ke rumah, sehingga bisa menampung tuaian yang besar. Jadi mari kita kembali kepada revival yang seperti dari gereja awal, gereja perdana, gereja mula-mula, di mana ada kegerakan Roh Kudus. Saya percaya kita akan mengalaminya kembali sekarang ini, zaman ini, masa kini. Thank you. And this device also used in the revival, like Zoom meeting and YouTube, and we cannot stop the YouTube and YouTube messages and Zoom meeting. It's helpful to spread the gospel through new devices. Ya, dan sekarang kita dibantu dengan teknologi sosial media seperti Zoom ini, ya, Facebook, kemudian Instagram, YouTube, di mana pesan ini tidak bisa lagi dihentikan, terus akan menjala dan viral. Yeah, thank you so much for giving me opportunity. Terima kasih. Thank you, sir.
Wonderful sharing and testimony. Yes, yes. Ya, baik, terima kasih buat sharingnya ya, luar biasa. Saya juga sangat diberkati. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan, atau apa pendapatnya tentang gereja rumah? Saya mau tanya, boleh ya, Pastor Sitorus ya? Ya. Jadi tentang gereja rumah. Untuk di Indonesia kan yang kita alami selama ini bahwa gereja di Indonesia itu selain orangnya atau jemaatnya itu juga ada lembaganya ya atau organisasi dan kemudian gedungnya seperti itu ya. Nah, kemudian karena COVID dan tadi seperti penjelasan Pastor Raja juga di akhir zaman ini memang benar juga orang sepertinya segan untuk datang ke gereja karena apa ya, sepertinya ada kesan mungkin takut dia niaya ya, itu sangat benar sekali. Tapi kalau misalnya kita dari rumah ke rumah orang nggak tahu ya, dia pikir hanya silaturahmi biasa seperti itu. Nah, namun pertanyaan saya gini, Pak Sitorus. Jika terjadi hal seperti itu, nanti lama-kelamaan seperti gereja mula-mula hanya kita dari rumah ke rumah, terus kita juga bikin sendiri, contohnya misalnya ini masing-masing partisipan lah, mereka bangun sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti ini gereja jadinya menginduk kemana? Atau misalkan ada kejadian-kejadian, biasanya kan kalau orang Indonesia lah pada umumnya gereja itu kan ada hubungannya dengan kalau misalnya ada acara-acara atau sakramen ya, dibilang kalau di Protestan ya sama juga sih. Ya ada sakramen, misalnya ada kemalangan, kedukaan atau ada sukacita. Nah, ini jadinya nanti menginduk kemana kira-kira jadinya? Apakah langsung saja dengan kita-kita yang katakan tidak punya latar belakang seperti Indonesia, pada dasarnya dari teologi ya. Nah, jadi kita saja yang langsung melaksanakan itu atau bagaimana? Seperti itu, Pak Sitorus. Makasih. Yeah. Let me translate a little bit. The question is how to practice the house churches in Indonesia, ya. Jadi bagaimana mempraktikkan gereja ini Indonesia, because there is a rule, ya, regulation for me that says give to Caesar what is from Caesar, ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang diminta kaisar, and give it to God what is from God, ya. Jadi memberikan kepada Tuhan apa yang dari Tuhan. So now there are two kind of churches if you mention about organization or building. Jadi ada dua jenis sekarang. Satu memang we have church as normal, as usual. Jadi kita punya gereja normal, usual with our organization, dengan organisasi. But this is a different kind. This is what we call even now the COVID as the new normal. Ya, jadi ada new normal. Now, ya, jadi sebagaimana pertumbuhannya semula, ya. What we mentioned here, a house churches exist as a house churches, ya. Jadi yang ini adalah gereja rumah yang eksis, ya, berhak hidup sebagai gereja rumah, ya. Itu. So they make a network. Jadi tujuannya adalah because we are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak terpisah-pisah. We are not separated. We are one. Jadi kita harus interconnected. Jadi kita harus berjejaring, berhubungan with organization. It doesn't matter too. So we make a good relationship because even we say, bahkan kita sebut gereja itu Christianity is not religion. Kekristenan bukan agama, bukan, but Christianity is a relationship. Jadi kekristenan adalah hubungan. For this, I will want to sing first. This is my song. Hallelujah, we are the church.
Hallelujah. We are the church. We are the body of Christ. In glory arise. Hallelujah. We are the church. Singing glory, we are the church. Singing glory, we are the church. We are the body of Christ. In glory arise. Singing glory, we are the church. Kitalah gereja, kitalah gereja, kitalah tubuh Kristus penuh kemuliaan, kitalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat ke dalam, gereja adalah orangnya. Okay. The summary that Jonathan Patiasina gave 20 years ago, kesimpulan yang diberikan John Patiasina about house churches 20 years ago, 20 tahun yang lalu, this is it. Yeah. So I'll give it to you now. First, gereja rumah adalah Alkitabiah. House churches is biblical. Second, ya, gereja rumah, gereja perlu sekali untuk mengubah strukturnya untuk menghadapi ancaman penganiayaan, ya, supaya berbeban ringan dengan fleksibilitas yang tinggi. Jadi judul tesis beliau ini dulu juga adalah gereja rumah persiapan menghadapi ancaman aniaya dan menampung tuaian. House churches, the preparation for persecution and to prepare for the great harvest. Ya. Dan yang ketiga dia berkata, ini dia Bu, yang akan berkembang. Fungsi 5 jawatan hanya akan dengan natural bergerak dalam konteks gereja rumah. So now the fivefold ministry will be effective. Ya, the church need to streamline. Jadi perlu melangsingkan dirinya supaya berbeban ringan. The burden is light, but high flexibility, dengan fleksibilitas yang tinggi. Dan kesimpulan yang keempat dari beliau, dengan berfungsinya 5 jawatan, maka pergerakan terbesar yang dinantikan akan terjadi, yaitu pergerakan semua orang kudus. Ya, with the fivefold ministry active in function, so the biggest revival in this world that the world waiting. We call it the priesthood of all believer. Jadi keimamatan yang percaya. Genaplah apa yang dikatakan Petrus, ya, bahwa kita ini adalah imamat rajani, bangsa yang kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. We are the holy priesthood, ya, to declare, ya, the magnificent word of the Lord. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaannya, Bu. Oke, Pak, saya tertarik nih, Pak. Masih saya sambung ya, Pak, ya, sedikit lagi biar tuntas. Ya, oke. Saya mengerti. Nah, kemudian dengan tadi dengan fungsi 5 jawatan, saya setuju, ya. 5 jawatan itu akan berfungsi jika terjadi gereja rumah, kan begitu ya. Nah, dia akan maksimal karena kalau selama ini kalau hanya gereja di gedung itu, maka yang tampil hanya yang itu-itu saja. Dan yang kita yang tidak punya titel, yang tidak pernah bersekolah teologi, kita itu hanya penonton selama ini. Saya setuju dengan itu. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Aduh, apa ya, sampai saya lupa. Oh, pertanyaan saya begini, Pastor. Misalnya seperti tadi kita sudah mempunyai gereja, kita mempunyai organisasi gereja, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengadakan hubungan, ya. Tadi bicara kayak saya adalah hubungan. Kita mempunyai hubungan dengan teman-teman dan akhirnya, oke, mereka sudah berteman dengan kita, mereka sudah mengaku. Nah, tapi bagaimana dengan ini apa namanya ya? Maksud saya peneguhan mereka. Apakah mereka juga harus wajib seperti kita yang orang Kristen yang lazim, yang biasanya itu mereka harus dibaptis, ya, harus ya menerima baptisan seperti itu. Nah, itu yang pertanyaan saya. Atau cukup saja mereka hanya menerima, mengakui di dalam hati, kita doakan mereka sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bla bla bla, dan ini berjalan hubungan ini dengan baik.
Itu pertanyaan saya. Makasih. Okay, thank you for the question. We have said before Roman 8 verse 14, kita telah berbagi sebelumnya, sons of God are led by the Spirit. Jadi putra-putra Tuhan yang dewasa ini akan dipimpin Roh. That's why we call, I have a book here, Jesus is our pattern son. Jadi Yesus adalah pola kita. Even Moses is says, build the house according to the pattern on the mount. Musa dulu di dalam Ibrani 8 ayat 5 membangun rumah, ya, gedung sesuai dengan pola di atas gunung. But we are now a spiritual house. Jadi kita adalah rumah rohani. Nanti dengan sendirinya akan berjejaring, Bu. Ya, ini yang saya bilang. Gereja organisasi kan punya house churches juga yang disebut mereka cell group. Oke. Dan ini semua yang dipimpin Roh punya kelompok gereja-gereja rumah sudah terbukti dari Cina. Ya, selama 100 tahun ini mereka menjadi there are now at least they said 100 million people believers in China in the house churches. Ya. Jadi di dalam gereja rumah ini, walaupun mereka punya, saya sudah melihat ada 2 gereja yang besar di Cina. I've been in China for 1 month, ya, before the COVID. Jadi saya sudah di Cina selama 1 bulan sebelum COVID ini. Nah, nanti ini akan terjadi merging. Tuhan itu bijak banget, ya. Situasi juga akan bergerak nanti. Luar biasa. Gereja nanti menjadi gereja organisasi, ditabiskan oleh gereja organisasi. Tetapi gereja rumah akan melahirkan banyak gereja rumah. Ya, jadi lebih cepat bergeraknya karena beban ringan, aktivitas tinggi, ya, kemudian 5 jawatan akan beroperasi. Pasti ini seperti jari saya ini nanti akan saling melengkapi, ya. Pasti ada tabrakannya juga, ya. Saya tidak jawab bahasa Inggris, ya, tetapi akan terjadi merger, ya. Jadi begitu. Kita tidak kaku, ya. We are flexible, ya. We follow the Spirit, ya. We follow to our leaders. Jadi kita taat kepada pemerintah. Kita juga bersahabat dengan organisasi, tetapi kita menyiapkan ruang bagi Roh Kudus untuk bergerak. Sorry, ini kalau begini nih Pak Surbakti yang menerjemah, saking semangatnya saya. Luar biasa, ya. Translate for you. It's special for only Indonesian. Ya, jadi tadi maksudnya, ya, he explained to us that we can be get together with the church organization and the house church, how we can be get together, yeah. So we can one accord because Amen. Yeah, one accord because Jesus is the patron of us. So Yes. That's what we must do in our house churches. So. And also we can work with the church organization, how we can be get together to do it. Yeah. Itu tadi. I've done it before when there is movement at that time we could praise center, para church movement. Dulu kan ada gereja-gereja praise center, persekutuan-persekutuan. They cannot baptize, they cannot marry. So that's why I'm become a pastor with organization. Itulah sebabnya saya menjadi gembala dengan organisasi. So I give them a letter of recommendation. They baptize, but I give the letter. They wed, and I give the letter. Especially in the Philippines, I give hundreds of letters to them. So they will be effective. Jadi saya sendiri sudah melakukannya. Waktu gerakan masih presenter dan persekutuan-persekutuan dari mahasiswa waktu itu. That's my testimony. Ya, jadi katakan bahwa terus memberikan surat supaya mereka juga punya otoritas untuk membaptis dan sebagainya, ya, melakukan semua itu. Jadi surat itu dasarnya sehingga orang-orang dipercayakan melakukan tugas-tugas itu. Nah, itu gambarkannya. Bisa saya sedikit bicara juga. Banyak Pak, banyak. Silakan Pak. Begini. Jadi saya sudah sering sampaikan, ya, oke, maybe will translate into English, ya. Saya sudah sampaikan kepada beberapa teman bahwa dalam komunitas The Power of Love, pusatnya bukan artinya karena sudah sekolah tinggi teologi baru layak melayani, ya, tetapi sikap hati yang benar
sehingga betul-betul menempatkan Yesus itu terutama. Okay, please translate. Yeah, in this fellowship, in the power of love, I've said many times with a few friends, you serve, you minister, not because you have a certificate, but because you have a heart, a spirit, have been touched. You love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. That's the first requirement. Amen. Ya, inilah persyaratan yang mutlak. Setiap orang yang melayani harus menempatkan diri Yesus menjadi pusat dan tidak bergantung kepada dari diploma mana dia, tapi dengan hal demikian maka itu salah satu kelayakan untuk bisa melayani dalam komunitas The Power of Love. Ya, please do it. In the power of love, the center is love. The center is God. The center is the Father. The center is Christ. So it's not a place. Even many times I act to your testimony too. Jesus is not the way to the place, but the way to the person, to the Father. I'm the way to the Father. Jalan kepada Bapa. So your love become your testimony. Yeah, becomes the requirement to minister. As God is love, so you are love too. So the world will experience love. Because even the scripture say, they know you not because of your certificate. They know us because we love one another. Mereka akan mengenal, dikatakan Tuhan karena kalian saling mengasihi. That's my part. Ya, jadi jangan pernah berpikir karena saya sudah menyelesaikan sekolah tinggi teologi S1 atau S2 tidak menjadi dasar utama orang yang melayani di The Power of Love. Tapi walaupun tidak punya gelar STH dan yang lainnya, tapi karena punya hati rindu melayani dan setia dalam pengabdiannya dari kehadirannya, nah itulah yang menjadi dasar setiap orang yang terlibat di dalam komunitas The Power of Love. Let's do it. Yeah. So your certificate, your degree is not the reason, it's not the foundation for your ministry, but your heart, your love. If you are faithful, and then we can recommend you to minister. Even we can give you certificate. Ya, Pak Surbakti. Ya. Dan juga saya sudah menerapkan dengan secara pelan-pelan bahwa kita menganut paham gereja rumah sebagai contoh. Kalau ada baptisan, tetap ada baptisan kita buat. Nah, tapi dalam ibadah setiap minggu kita nggak menerapkan seperti itu, tapi kita buat namanya training center, yaitu memperlengkapi orang supaya mengerti tujuan hidupnya. Please do it. Yeah. We have a fellowship in the house churches. We can baptize, we can marry people, but we do that especially in a time we call it a special training center. Yeah, we can do that. Even I do that myself. I wed people in the hotel because they're rich, so they invite me to minister to train them there. Jadi itu yang terjadi. Ya, jadi bagi orang yang mau dibaptis atau bagi orang yang mau menikah, tidak ada halangan bagi mereka untuk mendapatkan kerinduan mereka. Sebagai contoh, beberapa juga orang yang mau menikah, kita layani secara aturan-aturan yang ada, dan sampai kepada pemerintah mengeluarkan, yaitu sertifikat ya bahwa dia sudah menikah secara gereja dan juga sudah dibawa ke bagian catatan sipil. So no hindrance for to baptize the people, to wed the people, to legalize them, to give a recommendation. This is just says you can follow the program of the government, of the church or whatever by following them, but you must serve first with your heart, yeah, with your spirit. So the house churches can exist all over the world. Ya, karena kalau kita menganut paham gereja rumah, nah itu yang membuat perkembangan luar biasa. Kenapa?
Karena gereja rumah itu sulit dideteksi oleh musuh-musuh yang berseberangan dengan kita. Yeah, if we practice the house churches, this is will save us from danger, from persecution, because it's flexible. You can move rapidly, and then can spread like gangrene. That's what I told. Ya, saya berikan gambaran secara apa saja. Saya gambaran contohnya kalau gereja secara organisasi saja utama bangun gedung itu sama dengan gereja gajah. Tapi gereja rumah itu adalah sama dengan gereja kelinci. Ya, kelinci artinya sekali dia melahirkan banyak. Kalau gajah berapa tahun baru satu seperti itu ya. Jadi gereja rumah itu gereja yang cepat berkembang dan orang pun tidak bisa mendeteksi ya di mana saja keberadaannya. Yeah, thank you. The big church with organization building is like an elephant. Yeah, it's easy to target. But just says the little church like what is it? Kelinci? I forget it. Rabbit. Yeah, rabbit. So it's small. It's hard to target and easy to move. Wonderful explanation, sir. Ya, jadi itulah makanya kita menganut faham tadi gereja rumah itu yang paling utama yang dikerjakan pada zaman sekarang ini. Dan saya sering bersaksi kepada banyak orang, COVID ini baik buat pertumbuhan gereja. I witnessed to many people during this COVID time that this COVID is good for the church growth. Ya, karena banyak orang salah mengartikan tentang gereja itu berfokus kepada gedung saja, tapi saya katakan dengan peristiwa COVID ini, Tuhan menyatakan apa arti sesungguhnya gereja itu. Yeah. Because before people are centered in a place, in a building, in an organization. Now we are moving the center to the house, to the people, to the fellowship. Ya, dengan hadirnya gereja rumah ini karena aturan pemerintah juga kembali ke rumah masing-masing beribadah di sana. Jadi dengan secara langsung Tuhan memang membuka pengertian gereja yang sebenarnya itu bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus dan percaya bahwa dia diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Even the government said, return to your house. So we follow the government. It's like give to Caesar what is from Caesar, to God what is from God. So by house churches now, we follow two rules from God and the government, because the church is a call out one. We have been bought by the blood of Jesus. We are a new creation. All things pass away. Behold, all things become new. This is the new normal movement. Ya, karena dalam satu kesaksian dalam kami komunitas para hamba Tuhan, yang pertama bersaksi dia bilang hidup ini makin susah karena gereja ditutup. Nah, ini kesimpulannya. Tapi saya bersaksi di mana saya katakan gereja tidak ada satu orang pun bisa menutup karena pemilik gereja itu adalah Yesus Kristus. Sehingga dengan adanya COVID ini sebenarnya pertumbuhan gereja itu akan makin meningkat. Bahkan jaminan Tuhan buat hamba-hambanya juga semakin dinyatakan, dibuktikan bahwa Yesus Kristus itu berkuasa sampai hari ini. Amen. People say it's difficult. A testimony says it's difficult now to practice church. I says no. This is a blessing in disguise. We saw the power of God now during this COVID, where the house churches move. So we see the power of God. Nobody, no one, no organization, no government can close the church because the author is our Father, is God. So don't worry. God will prepare and God will meet all our need according to his riches in glory in Christ Jesus. Even say, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Dan saya katakan dan bersaksi kepada hamba Tuhan,
bahwa jangan khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena Tuhan bertanggung jawab kepada hamba-hambanya dengan banyak cara, dan Tuhan memberkati hamba-hambanya. Di luar daripada apa yang kita pikirkan, Tuhan membuka peluang tetap buat kehidupan hamba-hambanya, dan jangan khawatir tentang itu. Yeah, I say to many ministers, to many servants of God, don't worry about your life, because God will prepare. God will meet all your need. Even He says, according to His riches in glory by Christ Jesus, God is responsible to meet all your need for His glory. Amen. Ya, tapi kadang-kadang kita selama ini bersaksi, saya hidup oleh iman, hidup oleh iman. Tapi pernyataannya yang dalam sehari-hari, saya hidup oleh karena persembahan jemaat, oleh karena perpuluhan jemaat. Nah, makanya ketika ada COVID menyerang, jadi iman ini goyahkan, karena memang fokusnya kepada persembahan jemaat tadi. Ketika berjemaat tidak lagi berhimpun, tidak lagi memberi perpuluhan dan sebagainya, ya goyang semua, sehingga merasa, waduh, COVID ini makin susah. Tapi sebenarnya justru dengan adanya COVID ini, iman kita semakin dimurnikan. Ya, saya tambah sedikit baru saya terjemah, Pak. Boleh. HDP ini kesaksian teman saya, jenderal lagi, paman saya, opung saya, dibilang pendeta sekarang proaktif, dia datang ke rumah-rumah jemput bola. Jadi karena orang Batak kan, ya katakanlah bilang nyombong-nyombong sedikit. Dulu kalau kasih persembahan sedikit, Pak, sekarang nggak berani kasih ke amplop. Dulu bisa 5.000, 10.000, sekarang kasih 20, 50.000. Dan hasilnya 4 kali lipat justru persembahannya, Pak. Now I translate. Wow, luar biasa, benar juga itu. Yeah. So before the church, get their money from the tithe, from offering, they said we live by faith. But when the crisis come, when the money do not come, they says now, wow, we are not living by faith. We need money. So they do many things not according to the scripture. But the testimony of my friends in one of our fellowship, even in HKBP church, in a Batak church now, when the pastor come to the house, before, people like to give a small money, but now they are, because of the pride, in the envelope, they big money. So the income become 4 and 5-fold. Luar biasa. Ya, jadi maksud tadi Pak Mustorus, nah justru pertambahan penghasilan itu luar biasa, 5 kali lipat daripada sebelumnya. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi yang penting lakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya. Itu tadi Pak Mustorus ya. Yeah, so don't worry, do your part and God will do the rest, because God is responsible for the church, because He says, I will build my church, not you build your church. Dia berkata, aku akan membangun gerejaku. So He is responsible. Praise the Lord. Ya, jadi tadi bilang yang terpenting kerjakan saja bagian kita, dan sisanya itu Tuhan yang mengerjakan. Ya. Do your part, God will do the rest. So rest in peace. Sisanya itu Tuhan yang mengerjakan semuanya. Saya kira terima kasih. Ya, kita hari ini tidak ada room karena memang ini Tuhan buat seperti ini. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Ibu Tiar untuk kita bisa untuk doa penutup ya, Bu Teria.